Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf Ustadz, ini ada 3 pertanyaan. Bahwa di ayat disebutkan bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Ini seolah-olah bahwa ibadah itu adalah transaksional. Sedangkan untuk level orang yang bukan anak-anak lagi kan seharusnya ini udah pengertiannya udah tidak seperti itu lagi. Tapi di teman kita bilangnya bahwa lah dalilnya seperti ini. Iya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada kalam dari ulama bahwa sholat itu adalah kenangan di dunia saat kita di akhirat nanti. Terus bagaimana dengan kaidah sholat yang mohon maaf ini sangat cepat gitu. Sedangkan rukun sholat itu kan berakal gitu. Tapi akal kita kok nggak dipakai di waktu kita sholat sangat cepat itu gitu. Terus yang ketiga yang terakhir ini adalah makna simahum fi wujuhihim. Tanda di jidat itu sebenarnya ada tanda secara fisik atau bagaimana Bapak Nabi nanti mengenali kita di waktu kita di akhirat nanti? Itu cahaya atau bagaimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ibadah itu transaksional? Tergantung yang menafsir. Ahli tafsir ini dia punya alat secanggih apa di dalam kolbunya, maka penafsirannya akan bergantung dengan secanggih apa rohaninya. Kalau kolbunya kualitas karyawan, kamu kerja, kamu digaji. Bahasa Arabnya maqamul ummal, makom para pekerja. Kamu lembur dapat tambahan. Ini makomnya siapa? Ummal. Jika si ustadznya menafsirkan kolbu dia baru makom seperti itu, maka dia akan bilang apa? Doa itu, ibadah itu transaksional. Doalah kepadaku, pasti aku jawab. Itu terjemahannya. Tapi jika kolbunya bukan kolbu ummal, kolbul arif, kolbu yang kenal kepada Allah, ayat itu bukan transaksi Pak, itu bahasa cinta. Hanya Allah lah kalau kita jatuh cinta kepadanya, cinta kita dibalas. Kalau mas-mas ini jatuh cinta sama akhwat, itu belum tentu dijawab sama dia. Akhwat jatuh cinta sama ikhwan, belum tentu juga balik. Makanya ada orang tepuk sebelah kaki ya, tepuk sebelah tangan, betul itu ada. Hanya Allah yang tidak. Ud'uni, wahai kekasihku, panggillah aku akan memenuhi panggilanmu. Jadi lebih asik gak? Rinduilah aku lebih dulu merinduimu. Fazkuruni azkurkum, sebut aku sebut kamu. Lebih dulu Allah nyebut kita atau kita nyebut Allah Pak? Kalau ahli zahir bilang kita dulu yang nyebut Allah, kan ayatnya fazkuruni, sebut aku, azkurkum, aku akan sebut kamu. Bukan. Lebih dulu Allah apa kita? Allah. Maka Allah lah yang awal memanggil kita ke dalam kolbu kita, baru kolbu kita memanggilnya. Zahirnya engkau memanggil Allah, batinnya Allah memanggilmu. Makanya di situ tidak ada fa, tidak ada kata hubung, tidak ada li, karena langsung fazkuruni azkurukum, langsung sebut aku sebut engkau. Dalam sebutanmu kepadaku, aku menyebutmu. Dalam sebutanmu kepadaku, aku memanggilmu. Jadi kapan Allah memanggil kita Pak? Kalau kita memanggil Allah. Kapan? Saat kapan Allah ingat kita? Di saat kita ingat Allah. Duluan dia. Allah kan qadim. Apa arti qadim? Huwal awwalu wal akhir. Dialah yang maha awal, tidak ada yang lebih awal darinya. Dialah yang maha akhir, tiada sesuatu kesudahan setelahnya. Jadi Bapak ini rahasia kita sebut. Kalau lagi zikir, tolong lagi manggil sebenarnya.
kita kalau lagi nyebut nama Allah, ya Rahman, la ilaha illallah, subhan, itu Allah lagi sebut-sebut nama kita itu. Seneng nggak disebut kita sama Allah? Nama Bapak disebut oleh Allah di langit, seneng nggak? Tapi kalau nyebutnya keputus-putus, hari ini nyebut besok enggak, ya Allah begitu juga. Bisa dibedain ya. Jadi tergantung dia punya alat apa di kolbunya. Sebatas itulah kemampuan dia mengambil makna ayat. Jadi ayat itu diterjemahkan bukan berdasarkan harfiahnya, tapi berdasarkan kedalaman kolbu orang yang punya kolbu. Ya. Yang kedua, kalau sholat itu adalah kenangan kita dengan Allah, terus kenapa ada orang yang sholatnya buru-buru gitu ya? Sholat orang yang buru-buru ini ada persoalan fikih, bukan persoalan ruhani, Pak. Itu kan kiai-kiai fikih aja itu. Secara fikih, boleh nggak baca Quran cepet-cepet, yang penting makhorijnya nyampe, matnya nyampe, boleh nggak? Satu napas? Ada, Pak. Tanya ahli qiraat. Jadi antara riwayat hadis, di hadis itu Nabi ketika selesai satu ayat, Nabi berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Begitu di satu riwayat. Riwayat ini ahad, diriwayatkan oleh sekelompok kecil ahli hadis. Tapi ahli qiraat punya kaidah sendiri. Ahli qiraat, ahli bacaan, mereka meriwayatkan secara mutawatir bahwa ada namanya bacaan satu napas. Guru kita di sini Said Agil Munawwar. Dulu di Mekah tanya sama beliau, Pak. Beliau kalau mimpin imam itu sholatnya satu napas, tapi kayak orang bernapas. Kayak imam kita Ustadz tadi, tapi satu napas tuh bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau disambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terus sampai waladhdallin, amin, satu napas. Ada yang sanggup nggak? Tanpa mengurangi matnya, tanpa mengurangi makharijul hurufnya. Tanya Pak sama beliau. Gurunya waktu di Madinah, Said Muhammad Alawi Al-Maliki, itu senang dengan bacaan beliau. Ya. Masyaikh-masyaikh di sana senang. Jadi kita cari habaib kemana, Said kemana lah. Di sini ada Said, ya. Ada ulama, gurunya para guru, dokter-dokter se-Indonesia pasti berguru sama beliau. Saya waktu doktoral kan ngambil ilmu dari beliau juga. 2013 saya kuliah dengan beliau, Pak. Jadi waktu dulu buat reuni, apa kata beliau, murid saya semua ini. Saya ingat nggak dulu ada pertemuan Pak di sini dulu ya? Ya. Cuma karena corona mungkin nggak bisa lagi dibuat ya. Beliau ngomong begitu ya sih, kita ketawa juga. Bahkan Habib Umar yang baru wafat, itu murid beliau juga. Habib Umar yang namanya? Ya, Habib Umar Ibrahim, ya Allah yarham. Itu murid beliau juga, Pak. Kan kayak sekelas Habib Umar, itu murid beliau apalagi saya. Gitu. Tanya sama beliau tuh. Lalu bagaimana dengan yang sholat cepat-cepat itu? Yang memasukkan tumakninah ke dalam rukun sholat, itu kan di mazhab Syafi'i juga tidak semua. Ya, di rukun 13 ada nggak tumakninah? Nggak ada, Pak. Tumakninah adanya di kitab lain, Kifayatul Akhyar, itu ada tumakninah. Ya, karena dia tidak memasukkan tumakninah, maka bagi mereka jadi udah 7 menit beres, 23 rakaat lagi, Pak. Ya, kita nggak usah mempersalahkan 23 rakaat dengan konteks itu kan beritanya yang gede. Kan banyak di dunia ini, di masjid-masjid kita 23 rakaat tapi bacaannya standar, ada kan? Bapak kan nggak tahu, di Mekah itu kan banyak masjid. Itu banyak masjid-masjid kecil, itu pakai Alhaakumut Takatsur, Pak, 20 rakaat sampai Qul a'udzu birabbin-nas. Alhaakumut Takatsur, setelah itu Qul huwallahu ahad. Persis sama kayak di pesantren-pesantren, di surau-surau lama, di masjid-masjid jadul. Masih ada nggak di Jakarta sekitar yang begitu? 23 rakaat dimulai dengan Alhaakumut Takatsur. Ya alhamdulillah. Kita kan taunya yang sekarang di Masjidil Haram doang, piknik sesekali. Ya, kalau nanti masih ada umur, nanti dibuka umroh lagi bulan Ramadan, sesekali sholat di masjid sekitaran Mekah. Cari, Pak, ada ketemu ntar.
Ya, taunya yang Masjidil Haram doang ya. Taib. Yang terakhir apa tadi saya lupa. Oke, bagus. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Akhir dari surah Al-Fat. Dalam tafsir Imam Tabari, tafsir Imam Salafus Saleh, beliau mujtahid mutlak tapi tidak keluar dari mazhabnya dan masih bermazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Simahum fi wujuhim itu adalah al-khusyu', pancaran bekas kekhusyuan di wajah. Gitu. Ini secara rohani. Secara fisik bagaimana? Ya mungkin sebagian ada yang jidatnya hitam, ya nggak apa-apa. Tapi kata sima itu menunjukkan karakternya tidak hanya sampai di fisik, tapi tembus sampai ke batin. Maka bapak-bapak yang jidatnya hitam ini tanggung jawabnya berat, Pak. Harus menyelaraskan zahir jidatnya yang hitam dengan batinnya yang sujud. Karena jidatnya kelihatan kayak orang sujud, batinnya harus sujud juga. Ya, yang punya jidat hitam itu berat tuh Pak, yang punya jidat hitam tuh ya. Hati-hati. Bisa riya nanti. Ya. Bisa juga tambah takut kepada Allah. Ya Allah, jidatku udah hitam tapi sujudku nggak khusyuk-khusyuk. Oh, itu merasa hina kita di hadapan Allah. Jadi makna yang tepat gabungan dari dua-duanya. Zahirnya ia bertanda, batinnya ia beraura. Itulah aura orang-orang yang tadarru', aura orang yang khusyuk. Cukup ya? Ada lagi? Oke, baik. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Pak Ustadz dan jamaah semua diberi kesehatan. Amin, amin. Ini Pak Ustadz, bab kita untuk mencari guru yang mungkin yang zobatul irodah yang berguru ingin jadi murid Pak Ustadz. Ini gimana kita dengan kondisi sekarang kita cari yang memang dasarnya kita dapat itu benar-benar yang kita di bab pertama yang zobatul irodah itu Pak Ustadz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, suhbatul murid, berguru dalam bab menjadi murid, suhbatul iradah. Mursyid begini nggak usah banyak-banyak, di suatu masa cukup satu. Kalau gurunya meninggal, cari lagi yang baru. Atau misalnya gurunya mengatakan saya ijazahkan engkau, dia boleh ganti guru yang baru. Gimana cara mencarinya di zaman begini? Zaman begini gampang nyarinya malah, ya. Tapi kalau ingin dengan cara rohani, temui guru rohani, sholat 2 rakaat setiap hari. Sholat apa itu? Sholat istikharah, sholat hajat. Ya Allah, bimbing aku berguru kepada suhbatul murid, suhbatul iradah yang bisa menghantarkan aku ke hadiratmu. Gitu. Jadi harus pakai sholat Pak. Orang nikah aja pakai sholat istikharah, masa berguru? Berguru ini urusannya langit, bumi, dunia, akhirat. Kalau kita menikah kan bumi aja, dunia. Tapi kalau berguru urusan kita dunia, akhirat, mesti pakai istikharah. Dan yang kedua, musyawarah. Ya, harus bermusyawarah. Nah, ini banyak sekarang muncul orang mengaku dirinya mursyid atau dianggap oleh muridnya mursyid. Walaupun banyak mursyid di dunia, tidak mungkin semuanya cocok sama kita. Berguru itu jodoh-jodohan. Maka berguru itu bukan masalah kertas ijazah, gurunya dapat ijazah. Itu betul, itu SIM, surat izin menjadi mursyid. Ada ijazahnya Pak. Seperti kami di kampus harus ada gelar doktornya biar bisa mengajar di pasca sarjana, ya. Kalau ngajar di sini dapat gelar ustadz yang ngasih jamaah ya. Tapi kalau ngajar di kampus kan gelar doktor. Doktor di wisuda nggak sama rektor? Sama. Seorang mursyid itu dia seperti dosen, tapi dosen alam ruhani. Maka dia diwisuda oleh gurunya. Gurunya mursyid juga.
Bisa nggak mahasiswa ngangkat dosen? Yuk bareng-bareng yuk, itu orang pinter tuh kita angkat jadi dosen yuk, bisa nggak? Maka tidak ada sejarahnya murid ngangkat guru jadi mursyid, itu nggak ada. Nah sekarang fenomena itu yang banyak Pak, karena jamaah udah banyak, ya udah deh jadi mursyid aja deh, udah banyak hari ini ya. Ini zaman agak lumayan genting juga sih, karena sudah banyak mursyid meninggal. Abah Uci meninggal, Abah Ahmad Sukanta di Banten meninggal, Abah Anom sudah pergi, udah banyak. Mbah Hasrori di Surabaya sudah pergi. Di Sumatera ada Tuan Guru Hashim di Basilam juga sudah wafat. Di Aceh udah banyak, di Sumatera Barat banyak sudah wafat. Sekarang kebanyakan mursyid kertas. Mursyid karena dia diangkat gurunya tapi rohaninya belum nyampe. Itu kebanyakan. Maka kalau gurunya sudah punya ijazah dari gurunya yang sebelumnya, tinggal dicek kalam dia mengantarkan kepada, menunjukkan jalan kepada Allah. Hal rohaninya membuat kita bangkit nggak, sadar nggak kepada Allah. Kita bermajelis saja bisa kita sadar Pak sama dia. Kalau dia berkalam membuat kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketemu Pak, itu guru Bapak insya Allah. Ya, semoga nanti ketemu. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Barangkali itu Bapak saudara Allah, sudah siang. Semoga kajian ini diberkahi oleh Allah. Saya yang menyampaikan juga diampuni dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang